Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji bareng di Damai Indonesiaku. Bertambah ilmu, tambah sahabat, juga saudara. Saya sampaikan salam hangat ajaran Nabi yang dirindu, yang menjawab dengan semangat insya Allah masuk surga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahizil minnati wan ni'mah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah hudatul ummah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang sama kita muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru kita. Hadir bersama kita Ustadz Tilih, Ustadz yang selalu menepati janji, nggak suka bertele-tele. Benar Bu? Hadir bersama kita Ustazah Muawanah yang nggak suka ingkar janji, tapi selalu amanah. Ya Allah, ya Rabb. Bersama kita juga pembawa acara Mas Sofyan, ya Rabbana, selalu energik dan tampan. Setuju Bu, tampan ya Mas Sofyan ya? Luar biasa. Bapak Ibu istimewa, pengurus DKM Masjid Yayasan Perguruan Cikini yang baik hati. Semua kita apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah. Kita sangat berharap ya Bapak Ibu, dari pengajian silaturahim ini semakin apa yang pernah dijanjikan oleh Nabi, man sarrahu ayyubsatolahu fi rizqih, semakin panjang dan luas berkah rezeki halal kita. Amin. Wa an yunsa'alahu fi asarih, semakin panjang usia taat kita. Dan pada puncaknya di hadis yang lain Nabi pernah berjanji, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Pasti Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bukan nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin lantaran sering ngaji, sering nonton Damai Indonesiaku, tiba-tiba kita pulang ke rumah, hutang-hutang pun lunas. Yang paling kenceng aminnya nampaknya paling banyak utangnya. Mudah-mudahan yang punya utang Allah lunaskan. Amin ya Rabbal. Bu, janji itu hutang dan hutang harus dilunasi. Bapak Ibu, bagaimana pengaruh ingkar janji terhadap keberkahan hidup kita? Wah, ini menarik sekali. Tentu kalau kita ingin hidupnya berkah, maka solusinya adalah memastikan semua aktivitas kita itu endingnya limardotillah. Tujuan akhirnya adalah mengharap, mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz? Bukankah kita semua telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu menuhankan, mematuhi semua peraturannya, perintahnya, bahkan sebelum kita lahir ke dunia. Tadi sampaikan oleh Ustadz Tilih, ketika Allah ambil janji, alastu birabbikum, kata Allah. Bukankah kita semua ini, saya ulang, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian, kata Allah. Apa kata kita Bu? Semua menjawab dengan jawaban yang sama, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Bahkan Bapak Ibu, persaksian ini kita ikrarkan kembali dengan mengucapkan syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah, dipatuhi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perjanjian yang paling tinggi adalah perjanjian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus-menerus taat kepada aturan dan peraturannya. Bapak Ibu, dan Masya Allahnya, Allah itu nggak mungkin menyalahi janji, mustahil mengingkari. Innaka la tukhliful mi'ad. Dan salah satu janjinya adalah orang beriman, siapa yang mau mencapai janji, apa kata Allah Bu? Qad aflahal mu'minun, disampaikan Al-Ustazah Muawanah.
Orang beriman itu pasti hidupnya beruntung, hidupnya berkah, rezeki waktunya berlimpah ruah. Kalau salah satu cirinya adalah wallazina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Kalau dia memelihara amanah dan suka menepati janji. Masya Allah. Bapak Ibu, yang menarik adalah sekalipun kita menepati janji kepada manusia, tapi tetap, ini penting sekali. Mesti niatnya adalah Allah ghoyatuna, Allah tujuan kita. Kita menepati janji itu mesti tetap mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Alek, kenapa mesti ridho yang dicari? Sesuatu yang dicari berarti belum ketemu. Orang yang cari jodoh berarti belum ketemu jodoh. Benar Bu, rupanya memang kata para ulama kita, ridhonya Allah itu memang Allah rahasiakan. Apa kata cicitnya Nabi? Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Dinukil dalam kitab Al-Fusulul Ilmiyah wal Usul Hikamiyah. Kata beliau, di antara sekian banyak yang Allah rahasiakan, khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah sengaja sembunyikan, rahasiakan ridhonya dalam amal soleh kita. Apa artinya Ustadz? Saya, Ustadz Tile, Ustazah Muawana, siapapun kita sampai detik ini gak pernah tahu amal soleh yang mana, kebaikan yang mana yang membuat Allah ridho sama kita. Apakah sholat kita? Belum tentu. Apakah puasa kita? Belum pasti. Apakah tilawatil Quran kita? Belum jelas. Karena kata beliau, fala tahkiru min ta'atihi syai'a. Maka jangan pernah sekalipun menganggap kecil, menganggap remeh, menganggap biasa-biasa apapun bentuk amal solehnya. Kenapa? Fala'alla ridahu fihi. Siapa tahu amal yang kita anggap kecil, sederhana, ringan, biasa-biasa, di situ pula Allah ridho sama kita. Maka kami mengajak, mulai hari ini jangan pernah lagi sepelekan amalan menepati janji. Kenapa? Karena bisa jadi itu pula amal yang membuat Allah ridho sama kita. Bapak Ibu hadirin, sebaliknya hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan, menganggap enteng, ingkar janji. Kenapa? Bukankah ini dosa besar? Ya Allah, kalau ada orang beriman yang mengaku beriman kemudian ingkar janji, maka detik itu dia telah menjerumuskan ke jurang kemunafikan. Ya Allah Bu, ini munafik, hipokrit, ngeri Bu. Makanya dengan ingkar janji, kata Nabi, hidup berantakan, orang gak percaya lagi, hilang keberkahan, bahkan dilaknat loh Bu, dilaknat, dikutuk. Apa kata Nabi Bu? Man akhfaro musliman, siapa yang berani-berani ingkar janji, gak mau menepati pada orang musliman, la ilaha illallah Bu, fa'alaihi la'natullahi wa malaikatihi wa nasi ajmain. Orang seperti ini akan dilaknat Allah, dikutuk malaikat, bahkan dibenci, dijauhi oleh semua orang. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menghindar diri dari kemunafikan, ingkar janji, yang bahkan kita menjadi orang yang tidak disukai, hilang semua keberkahan. Allahu a'lam bissawab. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bapak Ibu dari Medan berbaju putih. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz Alexander Zulkarnain. Beliau juga jauh-jauh dari Medan telah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya. Apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Alexander tadi sejalan atau segaris dengan apa yang kita ucapkan tiap hari, janji kita dalam sholat kita, dalam doa iftitah kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mudah-mudahan menjadi komitmen kita untuk tidak menjadi kebiasaan atau menjadikan ingkar janji menjadikan kebiasaan dalam hidup kita. Nah pemirsa, di segmen berikut kami persilakan kepada para jamaah untuk mengajukan pertanyaan dan nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita berkaitan dengan tema kita, bahayanya ingkar janji. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.